Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan membahas soal TPS ya, tes potensi skolastik, materinya tentang pengetahuan kuantitatif gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang beredar bahwasanya tes TPS tahun ini pengetahuan kuantitatifnya akan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, adik-adik akan dihadapkan soal matematiknya dalam versi berbahasa Inggris. Jadi, sekedar tips untuk adik-adik sekalian, maka coba perbanyak mengerjakan soal TPS yang berbahasa Inggris agar terbiasa dalam kalimat-kalimat Inggris yang sering muncul di dalam soal matematikanya. Ya, jadi kita langsung aja coba jawab soal yang pertama di sini. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai X-nya ya. Nilai X-nya di sini. Berarti kalau ini kita jumlahkan ya, 3X tambah X tambah X lagi tambah X lagi kurang 3 kurang 2 sama dengan 7 plus X plus X. Nah, berarti di sini nilai X-nya adalah 6X ya. Kurang 5 sama dengan 7 plus 2X. Berarti 6X kurang 2X sama dengan 7 plus 5. Berarti di sini adalah 4X sama dengan 12. X-nya 12 bagi 4, 3. Jadi nilai X-nya adalah 3. Jadi jawabannya adalah D. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit ya. Tingkat kesulitan dari soal kuantitatifnya itu sama aja seperti tahun lalu. Cuman versinya aja menggunakan versi berbahasa Inggris. Mungkin bagi adik-adik yang memiliki masalah dalam bahasa Inggris, ini akan menjadi problem lagi ya untuk mengerjakan soalnya. Jadi saran kakak seperti yang kak bilang tadi di awal, perbanyak mengerjakan soal-soal TPS yang bentuknya dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun adik-adik tidak hafalin kata-kata bahasa Inggrisnya, maka dengan seringnya mengerjakan soal akan terbiasa dalam menjawabnya sehingga tidak menjadi kendala bahasa Inggrisnya untuk menjawab soal pengetahuan kuantitatifnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 untuk soal TPS versi bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita di soal TPS nomor 2. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah hubungan antara D dan M gitu ya. Nah, di mana di sini M itu adalah waktunya, D itu adalah jaraknya gitu ya. Nah, coba perhatikan titik-titik koordinat pada grafiknya. Saat M-nya itu 1, maka nilai D-nya itu adalah 2. Saat M-nya itu 2, maka nilai D-nya 4. Saat M-nya itu 3, maka nilai D-nya 6. Nah, di sini terjadi suatu hubungan. Hubungannya apa? Untuk mendapatkan nilai D, maka nilai M-nya dikali dengan 2. Dikali 2 di sini. Nah, berarti kita bisa tulis nilai D itu adalah 2 kalinya si M. Ya. Jadi D sama dengan 2M. Jadi jawabannya di sini adalah A ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, di sini soalnya cukup panjang kalimat bahasa Inggrisnya ya. Mungkin akan merepotkan bagi adik-adik yang tidak menyukai bahasa Inggris. Nah, inti dari pertanyaan nomor 3 ini adalah dia mau menanyakan apakah hubungan antara P, ya, E, O, dan M. Nah, dari data atau informasi yang ada di sini, yaitu E sama dengan O plus 4M plus P per 6. Nah, berarti ini kan bisa dibuat menjadi seperti ini ya. M sama dengan O 4M plus P per 6. Kita kali silang, ini kita kalikan kemari. Berarti 6E sama dengan O plus 4M plus P. Berarti 6E kurang O kurang 4M sama dengan P. Ya, jadi jawabannya di sini adalah A ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, sekarang kita di soal nomor 4 ya. Di sini tentang segitiga ya, sudut pada segitiga. Nah, ada beberapa informasi yang harus dibutuhkan untuk menjawab soal ini. Karena kita disuruh di sini mencari nilai X ya. Nah, nilai X-nya disuruh jawab. Yang pertama adalah tentang segitiga sama kaki. Nah, kalau ini adalah segitiganya ABC, maka besar sudut A itu nilainya sama dengan besar sudut B karena sama kaki. Kemudian total sudut pada segitiga. Kalau ini adalah ABC,
maka besar sudut A plus besar sudut B plus C itu 180 derajat. Nah, kemudian sudut berpelurus ya, berpelurus. Nah, jadi kalau seperti ini kira-kira, kalau ini misalkan A, ini B, maka besar A plus besar B itu 180 derajat. Nah, 3 informasi ini kita butuhkan untuk menjawab soal ini, gitu ya. Nah, oke, kita mulai menjawabnya. Pertama, amati segitiga RUT. Nah, ini kita gambar segitiganya. Ini R, ini U, ini T, ini 114. Ini besarnya sama gitu ya. Ini besarnya sama. Karena disebutkan di soal RT panjangnya sama dengan TU. Nah, berarti R sama dengan U, kita boleh ganti R-nya adalah U gitu ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan R plus U plus T gitu ya, sama dengan 180 derajat. Nah, R-nya itu adalah U plus T sama dengan 180 derajat. Nah, ini 2U plus T-nya 114 sama dengan 180 derajat. Nah, berarti 2U sama dengan 180 derajat dikurang 114. 2U sama dengan ini hasilnya 66. Berarti U-nya adalah 66 dibagi 2. Hasilnya 33 derajat. Nah, berarti besar sudut U-nya dapat ya 33 derajat ya. Ini 33. Nah, ini juga 33. Kemudian, sekarang amati segitiga SVU. Nah, gambar segitiganya kira-kira seperti ini ya. Ini S, ini V, ini U. Nah, ini kita bilang Y ya. Nah, biar tidak tercampur sudut V-nya. Ini kita bilang Y. Oke. Nah, jadi di sini kan 33. Ini kan 33, ini 31 ya. Nah, berarti kalau kita jumlahin lagi 31 plus 33 plus Y itu 180 derajat. Nah, berarti ini 64 plus Y sama dengan 180 derajat. Berarti Y-nya adalah 180 derajat dikurang 64. Berarti Y-nya adalah ini 116 ya. 116 derajat. Oke. Kemudian coba amati lagi garis RU. Kalau kita gambar seperti ini. Nih. RU. Ya, ini V. Nah, di sini X yang ditanya. Ini adalah Y. Nah, Y-nya kita kan 116 derajat. Berarti X plus Y itu 180 derajat. Kenapa? Berpelurus. Ini tadi ya. Nah, berarti kita bisa ganti nih. X plus 116 sama dengan 180 derajat. X 180 derajat dikurang 116 derajat. Berarti hasilnya adalah 64 derajat. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Oke, semoga bisa memahaminya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita di soal nomor 5 ya. Nah, soal ini bicara tentang sebuah lantai yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita gambar seperti ini. Ini dia lantainya berbentuk persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, kata si soal di lebarnya itu ada panjang lebarnya itu adalah W gitu ya. Kemudian panjangnya itu 6 lebihnya daripada si lebarnya. Berarti bisa ditulis 6 plus W. Kenapa? Karena lebarnya itu adalah W di situ ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah perimeternya. Perimeter itu apa sih dalam bahasa Indonesianya? Keliling gitu ya. Kelilingnya. Nah, berarti keliling persegi panjang, kelilingnya sama dengan 2 panjang tambah lebar gitu ya. Berarti kelilingnya adalah 2, panjangnya 6 plus W, lebarnya itu W. Berarti 2, 6 plus 2W. Berarti kelilingnya adalah 12 plus 4W. Atau bisa kita tulis 4W plus 12 ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, demikian untuk nomor 5. Semoga mudah memahaminya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, sekarang kita di soal nomor 6 ya. Ini tentang pertidaksamaan. Nah, soal ini bicara tentang pertidaksamaan dan kita diperintahkan untuk menentukan nilai Y-nya. Ya, di sini kan ditulis 2X ya, lebih dari 5. Berarti nilai X-nya adalah 5/2. X-nya lebih dari 5/2. Maka di sini kita bisa substitusi Y lebih dari 2X kurang 1. Berarti Y-nya 2 ganti dengan 5/2 nilai X-nya kurang 1. Berarti Y-nya adalah, kita coret ya, 5 kurang 1. Berarti Y-nya 4. Jadi nilai Y-nya adalah lebih dari 4.
Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Sekarang kita di soal nomor 7. Nah, kita di sini disuruh menyelesaikan persamaan dan mencari himpunan penyelesaiannya ya. Nah, akar 2x plus 6 ditambah 4 sama dengan x plus 3. Nah, ini kan bisa dipindah ya, 4-nya. Jadi, x tambah 3 kurang 4. Berarti 2x tambah 6 itu x kurang 1. Nah, kita kuadratkan kedua sisi. Ya, ini menjadi 2x tambah 6. Kalau dikuadratkan, habis ya. Kalau dikuadratkan seperti ini, habis jadi 2x tambah 6 doang dia. Nah, kemudian ini dipangkatkan. Nah, supaya mudah cara memangkatkan, itu triknya gini. Jadi kalau x kurang 1 kuadrat, langkah-langkahnya gini. Ini kalau kita bilang kiri, ini kita bilang kanan, maka kalau memangkatkan 2, trik pangkat 2 ya. Pangkat 2, maka kiri kuadrat, kemudian kali semua, kemudian kanan kuadrat. Nah, maksudnya apa? X dipangkatkan 2, X kuadrat. Ya, nah, X dipangkatkan 2, X kuadrat. Kemudian X kali min 1, min X kali 2, min 2X. Nah, itu yang disebut kali semua. Kalikan semua angka dan hurufnya. Kemudian kanan kuadrat, min 1 dipangkatkan 2, 1. Ya. Nah, berarti ini kita bisa susun persamaannya. X kuadrat kurang 2X, ya, kurang 2X lagi, tambah 1 kurang 6 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor ya. X sama dengan 0. Nah, dikali itu hasilnya min 5, ditambah itu hasilnya min 4. Berarti nilai yang memenuhi adalah min 5 dan plus 1. Berarti X sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Jadi jawabannya min 1,5. C ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Oke, kita udah di nomor 8. Nah, pada soal ini, soalnya meminta kita membagikan antara fx dengan gx-nya, di mana x-nya itu lebih dari 3 ya, karena kalau dia 3, nanti tidak terdefinisi nih x-nya. Oke, nah berarti fx per gx gitu ya. Nah, fx kita, x pangkat 3 kurang 9x per x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, ini kita faktor. X, kita keluarkan x pangkat 1, ini tinggal x pangkat 2 kurang 9, karena x-nya diambil ya. Per, ini kita faktor lagi nih, kita faktor. Nah, dikali hasilnya min 3 ditambah hasilnya min 2. Berarti ini x-nya jawaban yang memenuhi adalah min 3 dengan plus 1. Nah, kemudian ini juga difaktor. Nah, kita gunakan rumusnya ini. A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa dibuat A kurang B, A tambah B. Ini rumusnya ya. Berarti X kuadrat kurang 9 itu bisa dibuat menjadi X kuadrat kurang 3 pangkat 2. Berarti X kurang 3, X tambah 3. Berarti ini kita bisa buat X buka kurung, X kurang 3, X tambah 3 dibagi dengan X kurang 3 dikali X tambah 1. Nah, ini kita coret. Tinggal X tambah 3 per X tambah 1. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Oke, sekarang kita udah di soal nomor 9. Nah, soal ini tentang persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Nah, jadi coba dibaca lagi materi persamaan lingkarannya ya. Nah, di sini di soal disebutkan bahwasanya titik P, nih titik P itu berada pada lingkaran ya. Di mana titik P-nya itu adalah 10,-5 gitu ya. Kemudian ada garis PQ yang merupakan diameter dari si lingkaran. Nah, pertanyaannya berapakah koordinat titik Q? Ya. Nah, jadi kalau kita gambar sketsanya ya. Sebelum kita gambar, kita tentukan dulu pusat lingkarannya ya. Ini kan X kurang 6 kuadrat tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 16 ya. Berarti pusatnya adalah 6, min 5. Dan R-nya adalah akar 16. Berarti 4 gitu ya. Nah, jadi kita gambar. Berarti posisi lingkarannya itu ini 6. Ini misalkan min 5 di sini. Ya, berarti ini pusatnya. Kira-kira lingkarannya seperti ini nih. Oke, sketsanya ya. Nah, kemudian ada titik P tadi. Titik P-nya bukan titik pusat ya, titik P yang ini ya. Titik P-nya itu
min 5. Nah, berarti ini kira-kira ini 10 ya. Nah, ini min 5-nya. Oke ya, kita titik-titik. Ini min 5-nya. Ya, 10, min 5. Berarti di sini titik P-nya. Ini adalah titik P-nya. Oke. Nah, kemudian di sini jari-jarinya kan 4. Berarti ini kan pusat. Ini kemari berarti 4. Ini kemari berarti 4. Karena ini adalah jari-jari. Ini jari-jari. Nah, berapakah titik Q? Yang ditanya titik Q. Q itu katanya tadi adalah diameternya. Kenapa? Disebutkan di soal. PQ diameter gitu ya. Diameter. Nah, berarti di sini ada titik Q. Nah, ini diameter. Nah, coba amati di sini. Ini kemari adalah kita bilang koordinatnya belum tahu ya. Nah, berapakah jarak ini kemari? Berarti kalau kita perhatikan jarak ini kemari kan berarti 4. Kenapa 4? Karena sama dengan jari-jarinya. Ini jari-jarinya berarti nih. Ini R jari-jarinya. Nah, berarti nilai X ini berapa? Nilai X itu adalah 6 kurang 4. Yaitu 2. Berarti ini nilai koordinatnya 2. 2, berapa? Nah, tarik ke bawah. Yaitu 2,5. Berarti nilai Q-nya adalah 2, min 5. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Oke, sekarang kita di soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, oke, ini soalnya bercerita tentang ada sekelompok orang, jumlah orangnya itu adalah 202 orang. Nah, mereka membawa tenda. Tendanya itu ada 60 tenda. Di mana tendanya ini terbagi menjadi 2. Ada tenda isi 2 dan ada tenda isi 4. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa banyak tenda isi 2 yang mereka bawa, gitu ya. Nah, jadi soal ini sebenarnya tentang persamaan linier. Jadi kita akan eliminasi dan substitusi ya kalau dibutuhkan untuk menentukan berapa banyak tenda isi 2 yang mereka bawa. Nah, berarti persamaan pertama kita susun dulu. Nah, persamaan pertama itu bicara tentang banyak tendanya. Yaitu tenda, kalau tenda isi 2 kita bilang A, tenda isi 4 kita bilang B, berarti A tambah B sama dengan 60. Artinya banyak tenda isi 2 ditambah banyak tenda isi 4 sama dengan 60. Persamaan keduanya apa? Persamaan keduanya bicara tentang orangnya. Nah, untuk tenda isi 2, ini kan tadi kita sebut A, berarti 2A tambah tenda isi 4, kita sebut B, berarti 4B. Sama dengan 202, karena ini bicara tentang orangnya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah tenda isi 2. Ya, tenda isi 2. Berarti tenda isi 2 itu adalah nilai A yang ditanya. Nah, jadi kita eliminasi aja variabel B-nya. Nah, kita kali dengan 4 di sini, supaya jadi 4. Ini kali 1. Nah, berarti ini 4A tambah 4B sama dengan 240. 2A tambah 4B sama dengan 202. Kita kurangkan, habis. Ini 2A. Ini berarti 38. Jadi, A sama dengan 38 dibagi 2 sama dengan 19 tenda. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian pembahasan soal TPS versi berbahasa Inggris ya untuk materi kuantitatif. Semoga dapat membantu adik-adik semua dalam memahami soal TPS dalam versi berbahasa Inggris. Jangan lupa nantikan video part 2-nya untuk materi TPS-nya dalam versi bahasa Inggris. Dukung terus channel KPMat agar terus berkembang. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.